Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, Mas Denny Indrayana bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom sore hari ini. Mas Denny tadi sudah memaparkan ada 4 opsi yang kemungkinan nanti akan diputus oleh Majelis Kehormatan MK. Sudah menyampaikan tadi kira-kira apa yang paling realistis. Besok juga masih akan ada sidang untuk gugatan baru, uji materi baru untuk putusan 90 ini. Menurut Anda, Mas Denny, apakah ini ada yang berpendapat bahwa ini adalah upaya atau sebagai upaya untuk menjegal seorang Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024? Tanggapan Anda bagaimana? Ya, pendapat demikian bisa saja muncul. Tapi kalau saya ditanya, ini adalah tanggung jawab etika moral saya. Jadi tidak ada kaitannya dengan strategi elektoral begitu. Ini bukan soal menang kalah, eh, apakah Gibran bisa mencalon atau tidak. Jauh lebih penting dari itu adalah soal benar salah. Jadi saya melihat putusan 90 ini adalah putusan yang luar biasa bermasalah. Ada banyak cacat konstitusional di sana, dan salah satu yang paling mendasar adalah posisi daripada Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya mundurkan diri dari pemeriksaan, apalagi pengambilan keputusan putusan 90, karena terkait dengan kepentingan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Itu yang paling mendasar, dan itu yang harus kita luruskan, karena mencederai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sekarang sayangnya dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga itu. Ini yang harus kita luruskan dengan upaya yang luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Mudah-mudahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menangkap apa amanah yang sangat penting ini dan mengambil keputusan dengan penuh keteguhan dan kebijakan. Lebih dari sisi moralitas dan juga integritas dari para hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Anda, Mas Denny, apakah kemudian ini juga akan berimplikasi terhadap tahapan pemilu, terutama untuk Pilpres 2024? Apakah putusan Majelis Kehormatan akan berpengaruh dengan pentahapan capres? Akan sangat tergantung apa isi putusannya. Kalau isi putusannya masuk ke dalam ada perintah atau koreksi terhadap putusan 990, maka itu akan ada pengaruhnya. Dan juga tergantung dengan kapan. Kalau misalnya diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan dengan komposisi hakim yang baru, tidak lagi ada Anwar Usman di sana, maka kapan putusan MK itu diterbitkan menjadi penting. Dalam kesimpulan saya meminta kalaupun diambil langkah untuk meminta Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan, maka perbaikan mesti dilakukan dalam 1 kali 24 jam. Kenapa? Karena besok tanggal 8 adalah batas akhir penggantian pasangan calon. Meskipun penetapan pasangan calonnya baru di tanggal 12 atau 13 kalau saya tidak salah gitu. Oke, singkat saja. Besok akan mulai sidang dengan materi uji materi yang baru. Menurut Anda cukupkah waktu itu? Waktu yang cukup singkat? Dari pengalaman sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pernah membuka sidang dan sorenya sudah mengambil keputusan. Jadi kalau bicara cukup atau tidak, sebenarnya tergantung kepada bagaimana Mahkamah Konstitusi melihat ini sebagai sesuatu yang urgent. Saya sendiri dengan Dr. Zainal Arifin Muchtar juga sudah mengajukan permohonan uji formil di hari Jumat yang lalu. Uji formil justru lebih simpel karena tidak memerlukan mendengar keterangan dari pemerintah, DPR atau yang lain. Cukup Mahkamah Konstitusi sendiri menilai bahwa prosedur formal penerbitan putusan 90 bermasalah karena ada hakim yang harusnya tidak terlibat, karena ada kepentingan keluarga Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka, itu sudah cukup untuk mengambil keputusan tidak memberlakukan putusan 90. Nggak tahu kalau ternyata waktunya masih diperlukan lebih dari 1 hari, kami juga memberikan opsi memutuskan sela. Ada putusan provisi yang kami minta agar putusan 90 ditunda pelaksanaannya. Itu pun bisa diambil jika Mahkamah Konstitusi mau menyelamatkan pemilihan presiden kita dari kepentingan keluarga, dari kepentingan yang merusak demokrasi. Oke, di bahu para majelis kehormatan dari Mahkamah Konstitusi nanti akan diputuskan, dipercayakan moralitas dan juga integritas
yang publik berikan kepada mereka dan juga akan tertuju matanya semua ke Mahkamah Konstitusi hari ini, sore hari ini menanti putusan apakah memang benar ada dugaan pelanggaran etik dan kalau memang iya seberapa besar nanti dugaan pelanggaran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu Kompas TV hari ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 dan juga sekaligus pelapor ke Majelis Kehormatan MK, Mas Denny Indrayana. Sehat selalu Mas Denny. Ya. Dan dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita di program Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti informasi perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Maidop Elfrina pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.